Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajmain. Kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat dan beserta salam buat junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Saya akan memulai presentasi dari kelompok 3. Perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator Widya Sushandi dengan nomor BP 20 10 11 55 11 01 50. Berikutnya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Musliati, nomor BP 20 10 11 55 11 01 29. Putri Hana Elman Ramanov, nomor BP 20 10 11 55 11 01 30. Perkenalkan, saya Fadel Rahmansyah dengan nomor BP 20 10 11 55 11 01 14. Perkenalkan, nama saya Wulandari Ramadanti dengan nomor BP 20 10 11 55 11 01 51. Perpajakan dan Bea Cukai. Peraturan Menteri Keuangan nomor 115/PMK.03/2021 tahun 2021. Tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Tata cara pembayaran pajak bertambah nilai barang kena pajak. 2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2021 tahun 2021. Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak layanan uji validitas rapid diagnostik tes antigen yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 92/PMK.04/2021 tahun 2021. Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai beserta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi corona virus DCCAC 2019 COVID-19. 5. Peraturan pajak yang terbaru. Yang pertama, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 01 PJ Tahun 2016. Peraturan ini berisi ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 10 Tahun 2016. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK ini merupakan perubahan kelima atas PMK Nomor 15 PMK 03 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak penghasilan atau PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 47 PJ Tahun 2015. Peraturan DJP ini memuat ketentuan tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batu bara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015. Peraturan ini mengatur soal impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015. Peraturan ini berkaitan dengan pajak pertambahan nilai atau PPN atas penyerahan jasa ke pelabuhan tertentu kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri. Peraturan Pajak Tahun 2021. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 24 PJ Tahun 2020. Tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, pembatalan, serta permohonan dan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 23 PJ Tahun 2020. Bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52 KMK 10 tahun 2020. Tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Desember tahun 2020 sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 pada tahun 2020 tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah yang masih harus dibayar. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 22 pada tahun 2020, pencabutan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dalam rangka simplifikasi regulasi. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540 pada tahun 2020, tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20 pada tahun 2020, pedoman akuntansi piutang pajak. Peraturan Pajak. Peraturan Direktur Pajak Nomor per 19 pada tahun 2020, petunjuk teknis pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan sehubungan dengan pemberian subsidi, bunga atau subsidi margin kepada debitur dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 pada tahun 2020, pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19, tata cara penyelesaian permohonan, pelaksanaan dan evaluasi kesepakatan harga transfer. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 PMK 10 2020 tentang pajak pertambahan nilai atas impor dan atau penyerahan kertas koran dan atau kertas majalah yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 PMK 03 2020 tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK 10 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 PMK 010 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. 10 aturan pajak yang wajib diketahui. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak. Yang kedua, Peraturan DJP Nomor per 05 PJ 2017. Peraturan ini menerangkan kebijakan-kebijakan dalam melakukan pembayaran pajak secara elektronik, e-billing. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, edisi, atau sarana lainnya. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengatur tentang bea materai. Pada peraturan ini, baik dokumen konvensional dan dokumen elektronik dikenakan bea materai. 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 09 PJ 2020. Kebijakan tersebut mengatur bentuk-bentuk, isi, hingga tata cara dalam melakukan pengisian surat setoran pajak SSP. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 10 2016. Peraturan ini menerangkan mengenai pemungutan PPh 22 terkait pembayaran atau penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 6. Peraturan DJB Nomor PER 01 PJ 2016. Peraturan terkait mengatur ketentuan
mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 03 2007. Peraturan tersebut memberikan keterangan dalam menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penghitungan jasa ditentukan di tempat pembayaran pajak dan tata cara pembayaran. 8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Peraturan ini mengatur tentang pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atau barang mewah PPNBM. Peraturan ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, PMK Nomor 32, PMK 10 2019. Peraturan ini membahas mengenai batasan kegiatan jenis jasa kena pajak atau JKP yang atas ekspornya yang dikenakan PPN. 10. Keputusan DJB nomor KEP 95 atau PJ 2019. Peraturan ini membahas mengenai pengecualian dalam pengenaan sanksi berupa denda atau keterlambatan penyampaian SPT, PPH, WP, OP tahun pajak 2018. Baiklah, itu hasil dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau presentasi kami ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.